tema 4 SBDP subtema 1 sampai subtema 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra putriku kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Baik anak-anakku, Pak Nur, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 4 SBDP ya, mulai dari subtema 1 sampai subtema 4. Kenapa Pak Nur jadi satukan? Karena sebentar lagi kalian akan menghadapi PAS atau penilaian akhir semester 1 ya. Tuh. Terus sebenarnya di tema 4, subtema 1 sampai subtema 4 ini nanti ini ada yang mengulang di buku 3A, Bupena 3A kemarin. Karena kenapa? Di sini nanti kita akan membahas pola irama, terus gerak dalam tarian, terus unsur seni rupa, dan yang agak sedikit berbeda atau tambahannya adalah seni lipat atau origami yang seperti kemarin Pak Nur terangkan. Ya, tuh. Nah, anak-anakku, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama dahulu supaya apa yang kita pelajari selalu diberi kelancaran, kemudahan, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anakku, untuk memulai, tolong kalian buka buku Bupenamu halaman 100. Bupena 3B halaman 100. Nah, jika kalian sudah buka, di situ paling atas ada judul materinya yaitu pola irama 3. Nah, pola irama 3 ini kemarin di buku 3A sudah diterangkan pola irama itu artinya apa dan jenis-jenisnya apa ya. Itu. Terus di sini kita akan fokus tentang jumlah pola iramanya. Nah, lihat. Sambil kalian menyimak, tolong kalian lihat itu. Ada angka 1, 2, 3 itu ya, Pak Nur bacakan. Ayo ingat kembali tentang pola irama. Pola irama terdiri dari 3 macam, yaitu pola irama birama 2, 3, dan 4. Nah, jadi pola irama birama 1 itu tidak ada, karena itu disebut irama saja ya. Kalau pola irama atau di birama itu lebih dari 1 ya. Tuh. Nah, anak-anakku lihat nomor 1. Pola irama birama 2 artinya ada 2 hitungan atau ketukan. Nah, contohnya kalau dalam suara bagaimana, Pak? Nah, kalau penggabungan suara ada tek dan dung. Tek dung, tek dung, tek dung. Ya, ada 2 jenis suaranya, tek sama dung, diulang-ulang. Itu berarti birama 2. Pola irama birama 2. Yang kedua sekarang, pola irama birama 3 artinya ada 3 hitungan atau ketukan ya. Berarti ini jenis suaranya ada 3. Tadi tek dung ditambahi dengan tak. Tek dung tak, tek dung tak, tek dung tak. Nah, tek dung tak itu ada 3 jenis suaranya. Nah, diulang ya, itu berarti nanti pola biramanya itu 3 ya. Terus yang ketiga, pola irama birama 4 artinya ada 4 hitungan atau 4 ketukan. Tadi tek dung tak ditambahi ting, tek dung tak ting, tek dung tak ting, tek dung tak ting. Nah, itu tek dung tak ting diulang-ulang. Itu kan ada 4 suara, berarti itu disebut pola irama birama 4 ya. Nah, tapi di sini kita fokuskan itu pola irama 3. Jadi jenis suaranya ada 3. Tek dung ta atau tek dung ting, atau bisa sama nggak apa-apa, dung dung ta, tak dung dung, itu bisa boleh. Seperti ada yang di bukumu itu ya, ada yang mengetuk apa itu pipa, jadi suaranya tak. Terus ada yang mengetuk galon air yang kosong, dung. Lalu galon air lagi, dung. Ya,
itu. Tapi berulang-ulang ya, 3 ketukan, tak 1 ketukan, dung 1 ketukan, dung lagi 1 ketukan, terus kembali ke tak, berarti itu nanti dia 3 suara ya. Tuh. Nah, anak-anakku, setelah halaman 100 itu ya, kalian bisa dilanjut ke halaman 106. Nah, di halaman 106 ini kalian diajarkan tentang memainkan pola irama bervariasi birama 3. Nah, maksudnya di sini ya nak ya, lihat itu, pola irama dapat diciptakan dengan alat musik ritmis. Ingat, alat musik ritmis artinya apa? Ada yang masih ingat? Harus ingat ya, alat musik ritmis itu alat musik yang tidak bernada. Berarti fungsinya alat itu sebagai tempo atau ketukan. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada ya. Tuh, contoh alat musik ritmis adalah gendang, ketipung, rebana, tamborin, triangle, drum, marakas, dan sebagainya ya. Itu. Dan alat musik ritmis ini bisa, suaranya itu bisa diciptakan dengan anggota badan nak ya. Nah, di sini contohnya anggota badan apa? Tepuk tangan, jentik jari, atau hentak kaki, bubuk-bubuk atau tepuk dada. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa alat musik ritmis ya. Itu ya anak-anakku. Nah, di subtema 1 kita sudah menjelaskan tentang ini tadi, pola irama birama 3, dan pola irama birama 3 bervariasi dari alat musik ritmis ya. Itu. Nah, baik anak-anakku, untuk selanjutnya tolong dibuka bukumu subtema 2 ya. Tolong dibuka bukumu subtema 2. Baik anak-anakku, kita lanjut ke subtema 2 tema 4. Nah, di subtema ini materinya kita mempelajari tentang gerak kaki dalam tari. Nah, gerak kaki dalam tari. Nah, di sini kita fokusnya ke gerak kaki dalam tari ya nak. Tapi di sini ini menerangkan kalian itu lebih ke prakteknya. Kalau bisa ini kalian harus praktek di rumah. Nggak apa-apa sebentar, nggak apa-apa. Nah, di situ di halaman 124 anak-anakku, lihat bukumu, silahkan dibuka dulu yang belum dibuka. Halaman 124 itu ada gambar anak yang mempraktekkan gerakan kaki saat menari ya. Nah, Pak Nur terangkan dahulu. Ingat, gerak merupakan unsur utama dalam tari. Nah, nanti jika ada pertanyaan apa unsur utama dalam tarian atau unsur utama dalam tarian adalah titik-titik, berarti gerak jawabannya ya. Itu gerakan pada tari biasanya menjadi simbol akan hal yang diingin diciptakan oleh penari atau pencipta tari. Gerak kaki dalam tari ada bermacam-macam. Perhatikan contoh berikut. Nah, contoh yang pertama, anak yang pertama ini ya nak ya, gambar yang pertama ini gerak kedua kaki di bagian tumit dan membuka di ujung. Nah, ini artinya ini gerakan standby atau siap ya. Ini gerakan siap ketika akan memulai tarian ya. Tangan di samping ya, terus kakinya dibuka yang depan, tumitnya agak merapat ya. Ini seperti kalian upacara bendera ketika siap, posisi siap itu ya. Nah, terus gerakan yang kedua itu gerak menekuk kedua lutut kaki. Nah, seperti apa Pak contohnya? Seperti ini, lihat gambarmu. Nah, ini ya, ini tuh. Nah, terus gerakan yang ketiga itu gerak kaki kanan di depan kaki kiri dan kebalikannya. Berarti kaki kanan di depan, lalu kaki kiri di depan ya. Seperti gerak bergantian, kaki kanan, kaki kiri, lalu kaki kanan lagi, kaki kiri lagi. Nah, itu ya. Tuh. Nah, baik. Gerak yang keempat itu gerak menghentak kaki. Nah, contohnya seperti apa Pak? Ya menghentak kaki. Ya, bisa 2 kali hentakan, 3 kali hentakan. Nah, ini biasanya gerakan hentakan kaki ini juga menyesuaikan tempo musiknya ya nak ya. Tempo musiknya biar sesuai dengan hentakan. Dan ini hentak kaki ini tadi kan di subtema 1 berkaitan
tentang alat musik ritmis atau alat musik ritmis yang menggunakan anggota badanmu, salah satunya hentak kaki, ya. Itu. Terus gerak kaki kanan di depan, kaki kiri dan kebalikannya. Ini seperti tadi ya. Kaki kanan di depan, kaki kiri juga di depan tapi bergantian, ya, bergantian. Itu. Nah, terus gerak yang terakhir itu yang bisa kalian contoh, itu gerak jalan ke samping, ke kiri atau ke kanan. Misalnya ke kanan dulu, ya, 1 kali, 2 kali, lalu kembali lagi ke kiri, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, anak-anakku, ini bisa kalian praktekkan sendiri di rumah dan kalian harus hafal jika ada gambar. Misalnya di pertanyaan, gerakan apa? Atau menerangkan gerakan apa gambar di atas, misalnya ada gambarnya anaknya itu gerakan seperti ini, berarti ini gerakan apa? Menekuk lutut. Nah, ada lagi yang gerakan seperti ini, berarti gerakan apa? Gerakan kaki kanan ke depan dan kebalikannya, ya itu ya, seperti itu. Nah, kalian harus bisa menjawab. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya kita lanjut ke subtema 3 ya. Tolong disimak dengan baik dan tolong dibuka bukumu subtema 3. Nah, baik anak-anakku, untuk subtema 3 kita pelajari tentang materi gambar dekoratif. Nah, materi ini sebenarnya sudah Pak Nur terangkan di sebelum pas kemarin ya, di buku tematik Bupena 3A ya, itu ya. Di sini kita ditekankan untuk mengingat kembali bahwa gambar dekoratif itu adalah sebagai hiasan ya. Fungsinya adalah sebagai hiasan atau menghias suatu benda, itu ya. Nah, anak-anakku, kalian harus ingat kembali, gambar dekoratif itu berhubungan dengan motif, dan motif itu ada beberapa jenis. Nah, di sini Pak Nur terangkan dengan papan tulis. Yang pertama itu motif fauna. Artinya apa nak fauna itu? Apa? Binatang atau hewan. Nah, di sini Pak Nur gambarkan gambar apa ini? Hewan apa? Kupu-kupu. Terus yang kedua ini motif flora. Motif flora itu tentang apa? Artinya tentang tumbuhan. Nah, di sini gambar apa nak? Daun. Nah, biasanya ada di ukiran-ukiran nak, entah ukiran apa itu, kursi di ruang tamu itu, atau almari di ruang tamu rumahmu, atau pintu-pintu ya. Itulah fungsinya gambar dekoratif ya. Terus ada juga motif geometris. Nah, motif geometris ini adalah motif yang berkaitan dengan garis dan bidang ya, menyatukan antara garis dan bidang menjadi suatu gambar hiasan yang indah atau cantik ya. Nih, nah mungkin kalian di rumah bisa menggambar lebih cantik, lebih bagus daripada Pak Nur. Kalian bisa boleh mencontoh dari internet, dari buku-buku gambar, atau bukumu di paket itu juga ada ya. Silahkan boleh digunakan. Nah, intinya di sini ditekankan bahwa gambar dekoratif itu fungsinya sebagai hiasan suatu benda agar terlihat lebih menarik, lebih indah. Nah, terus gambar dekoratif itu berkaitan dengan motif, yaitu motif fauna atau binatang, motif flora atau tumbuhan, serta motif geometris atau garis dan bidang ya. Itu anak-anakku. Baik, untuk subtema 3 untuk dekoratif ini ya. Untuk selanjutnya kita langsung ke subtema 4 ya. Tolong perhatikan bukumu subtema 4. Baik anak-anakku, selanjutnya kita ke subtema 4 ya, halaman 171. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang seni melipat kertas atau bahasa Jepangnya apa? Origami. Nah, kemarin sudah Pak Nur terangkan bahwa origami itu berasal dari mana? Jepang. Nah, jika ada pertanyaan kalian harus bisa menjawab. Itu ya. Nah, di sini nak, origami itu juga ada bermacam-macam bentuknya. Ada apa saja? Ada bentuk fauna juga, ada bentuk flora juga, terus ada bentuk transportasi, ada bentuk benda-benda apa ya di sekitarmu, boleh seperti meja, kursi, alat transportasi, contohnya seperti pesawat. Biasanya anak laki-laki bisa membuat, anak perempuan pun juga bisa. Terus kalau tentang fauna, origaminya tentang fauna apa?
Contohnya seperti kalian membuat angsa itu ya, angsa dari kertas itu, terus membuat kata ya, itu bisa. Terus kalau flora tentang tumbuhan, biasanya perempuan ini bisa membuat bunga mawar ya. Itu di gambarmu halaman 171 itu juga ada nak, karya seni membuat burung dan bunga yang dibuat dari teknik melipat atau origami ya. Tuh. Nah, di sini nak, itu juga ada di halaman 172. Nah, di sini kalian boleh mencobanya di rumah. Itu membuat burung ya, origami burung atau faunanya ini burung. Nah, itu ada langkahnya, ada 1 sampai 6, boleh kalian contoh. Nah, kalau kemarin Pak Nur menerangkan tentang kalian membuat apa itu kincir angin ya dari kertas itu ya. Dan Pak Nur menekankan lagi bahwa seni itu tidak harus kalian menggunakan barang yang mahal. Boleh kalian menggunakan barang bekas ya, boleh kalian menggunakan kertas bekas atau barang-barang yang sekiranya tidak dipergunakan tapi masih bisa untuk membuat karya seni ya. Contohnya ya kertas bekas boleh, atau botol bekas, botol air mineral yang bekas itu boleh ya, itu. Nah, di sini kertas origami ini bisa menerangkan kalian ini membuat motorik kalian atau gerak kalian menjadi teratur, terarah ya nak ya, tidak asal-asalan, karena di sini ada langkah-langkahnya untuk membuat suatu karya seni origami ya. Itu bisa membuat alat gerak kalian serta otak kalian itu sesuai dengan apa yang kalian perintahkan ya, itu. Nah, mungkin anak-anakku untuk tema 4, subtema 1 sampai 4 itu ya Pak Nur terangkan sekiranya cukup, dan Pak Nur mohon kalian di rumah tetap rajin membaca, rajin belajar ya, rajin beribadah juga. Nah, untuk selanjutnya semoga kalian terus semangat belajar di rumah ya. Jika tidak mengerti boleh kalian bertanya kepada orang tua, atau silahkan nanti bisa menghubungi wali kelas masing-masing atau Pak Nur sendiri juga boleh ya. Baik. Nah, mungkin jika ada salah atau kurang lebihnya Pak Nur mohon maaf. Pak Nur akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.